Baik, terima kasih. Anda masih bersama Debat Publik Cagup dan Cawagup Bali 2013. Dengan semangat, Ngardi Bali Santi, Lan Jagat Dite, membangun Bali yang damai dan sejahtera. Kembali panelis kami akan berikan satu kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada kedua kandidat. Waktunya seperti biasa, kita maksimalkan 1,5 menit. Kami mulai panelis yang pertama, Sri Kandi satu-satunya malam hari ini. Silakan Ibu Sri. Terima kasih Bapak calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali. Kita tahu bahwa Bali adalah pulau pariwisata, sehingga memang sektor industri di Bali itu peranannya tidak terlalu besar, sekitar 10% dari ekonomi, dan tumbuhnya lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDB-nya. Selain itu, tadi saya baca koran lokal Bali ya, yang mengatakan bahwa pada saat ini, meskipun memang produk Bali sudah mulai keluar negeri, tapi Bali sendiri menjadi pasar kerajinan luar daerah. Pengrajin Bali katanya mati suri. Padahal kita tahu industri dan kerajinan itu menciptakan banyak lapangan kerja dan pendapatan. Belum lagi kita berbicara masyarakat ekonomi ASEAN, Asia, ASEAN China, dan banyak sekali liberalisasi yang terlaku, yang akan diikuti Indonesia. Nah, kalau Bapak terpilih ya nanti, apa rencana Bapak dalam mengembangkan industri lokal dan pengrajin lokal menghadapi pasar dari luar daerah ataupun juga pasar ya dari luar negeri yang banyak juga masuk ke Bali pada saat ini ataupun masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih kepada panelis yang pertama, dan kami silakan pasangan kandidat dengan nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Kita semua menyadari dalam era globalisasi, terutama AFTA yang akan berlangsung mulai tahun 2015 ini, maka arus barang, manusia, jasa akan melintasi batas-batas negara. Oleh karena itu persaingan akan menjadi semakin ketat. Untuk Bali sendiri, agar kerajinan Bali tetap menjadi tuan di Bali dan diminati oleh para wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara, maka pengrajin Bali harus tetap menjaga orisinalitas dari karya-karyanya. Di samping itu juga tentu saja peran pemerintah melalui pemberian kredit, memberi promosi dan sebagainya. Sehingga dengan demikian para pengrajin kita bisa tetap hidup. Dan pelatihan-pelatihan kepada para pengrajin kita agar dapat mempertahankan keaslian produknya dan juga kualitas serta desainnya. Seringkali memang kita kebanjiran oleh kerajinan dari luar Bali, misalnya dari Jogja yang paling banyak. Kemudian juga dari Surabaya untuk kerajinan kulit. Tetapi patung Bali belum ada yang bisa menyainginya. Itulah sebabnya harus dijaga orisinalitas dari karya-karya seni Bali melalui pengembangan dan pelestarian yang kita lakukan melalui pesta kesenian Bali, pembinaan kepada para pengrajin, dan penghargaan yang diberikan kepada para pengrajin kita. Tentu saja semua itu memerlukan pemasaran dan manajemen yang benar, sehingga dengan demikian pasar Bali tetap dikuasai oleh para pengrajin Bali dengan produk-produk asli Bali. Kita sulit sekali untuk membendung apabila kualitas dan desain dari luar yang masuk ternyata lebih baik. Oleh karena itu pembinaan kepada para pengrajin, masalah desain, bentuk, dan keaslian produk harus betul-betul dijaga. Apabila kita lihat misalnya di atas kita ini, ada lukisan keemasan. Ini tidak ada satupun bangsa di dunia yang bisa meniru lukisan ini. Ini adalah satu lukisan yang mencerminkan keaslian budaya Bali yang tidak mungkin orang lain bisa menirunya. Oleh karena hal-hal itu, maka lukisan-lukisan asli kemasan, lukisan-lukisan asli batuan misalnya, harus tetap dipertahankan
lukisan-lukisan klasik Bali, serta patung-patung yang dibuat oleh para pendahulu kita harus terus dilestarikan. Saya kira demikian langkah-langkah yang harus. Baik, semangatnya untuk pasangan kandidat nomor urut 2. Kini giliran kami berikan kepada pasangan nomor urut 1, 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Ada teman saya, seorang dosen di UNUD, melakukan penelitian bahwa perekonomian Balinya loss 80%. Itulah yang menyumbang ketimpangan pembangunan di Bali. Apa sebab lossnya begitu besar? Karena investasi besar itu tenaga kerjanya bukan orang Bali lagi. Ada pembangunan-pembangunan fasilitas pariwisata, bahan-bahan bangunannya itu bukan dari Bali lagi. Dan yang disampaikan Ibu Adiningsih tadi, Bali ini sekarang menjadi etalase bagi kerajinan-kerajinan masyarakat di luar Bali. Apakah salah pengrajin Bali? Tidak. Tidak salah mereka. Yang salah manajemen kita, pemerintah. Kita yang salah. Kita belum maksimal memberikan pola-pola, langkah-langkah pemasaran bagi hasil-hasil produksi mereka. Industri kreatif Bali ini luar biasa. Kayu yang terbuang, yang sebenarnya untuk kayu bakar, jadi bahan yang sangat berkualitas dan digandrungi oleh siapa? Oleh luar negeri. Luar biasa kreativitas masyarakat Bali itu, luar biasa. Tinggal kita sekarang bagaimana memberikan pendidikan, latihan untuk para pengrajin kita, untuk bagaimana pemasaran ke depan. Ini tugas pemerintah. Dan bagaimana kita harus mampu memberikan akses ke bank. Ini kalau pengrajin kita akses ke banknya rendah sekali. Makanya ketika saya menjadi wali kota dulu, saya membuat program kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan. Dan sekarang dipakai oleh Pak Gub dalam programnya Jam Kerida. Itu sebenarnya kredit tanpa agunan yang saya buat ketika saya wali kota. Saya belajar ke Jawa Timur. Dan tidak apa-apa. Itu program provinsi, siapapun boleh menggunakan, siapapun boleh memakai, karena itu adalah program untuk kepentingan masyarakat. Jadi UMKM kita sekarang boleh mendapatkan pinjaman 250 juta tanpa agunan. Kalau dulu di Denpasar itu maksimal 50 juta. Inilah langkah-langkah kita untuk mengawal, untuk melindungi masyarakat kecil kita yang bergerak dalam UMKM. Terima kasih, Bu Adi. Baik, kita berikan tepuk tangan buat pasangan kandidat dengan nomor urut 1. Baik, selanjutnya panelis kedua dari bidang pertanian. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan 1,5 menit dari sekarang. Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi untuk bapak-bapak kedua kandidat, jadi kalau kita lihat pertanian kembali, sebenarnya sekarang ada suatu penurunan. Saya lihat edukasi untuk petani. Sekali lagi ini edukasi untuk petani. Ya. Jadi kita juga kehilangan atau berkurangnya juga penyuluh-penyuluh di bidang pertanian. Ya. Sehingga transfer teknologi atau transfer ilmu yang akan ditularkan ke petani itu mengalami jalan yang sangat panjang. Dan ini kasus ini tentu saja banyak sekali membuat kerugian pada petani kita. Salah satu contohnya, kemarin ada penyakit pada tanaman kakao disebabkan oleh VSD, vascular stroke dieback. Itu petani sempat kehilangan arah kemana harus bertanya. Ini tentu saja karena penyuluh tidak mendapat pencerahan, dan kemudian sekarang di Buleleng, penyakit jamur akar putih, itu banyak sekali terjadi, dan ini sangat memprihatinkan kita semua, terutama yang bergerak di bidang pertanian, ketika penyuluh-penyuluh itu seandainya tidak bisa untuk memberikan pencerahan terhadap itu. Nah, untuk itu, bagaimana arah ke depan 5 tahun ini, Bapak, untuk
menutupi hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih panelis kedua telah menyampaikan pertanyaan. Silakan pasangan kandidat nomor urut 1 untuk menjawab 3 menit dari sekarang. Silakan. Untuk menjawab itu, Pak, kita akan segera membuat Badan Penyuluh Pertanian. Karena selama ini saya mendapat teguran terus dari pusat, dari teman-teman saya di DPR RI, dari Pak Nyamanda Mantra, hanya Gubernur Bali yang belum membuat Badan Penyuluh Pertanian itu. Kemarin juga saya ditegur oleh Pak Urip, Bali harus membuat itu, karena penurunan edukasi itu, Pak. Yang Pak sampaikan, penurunan edukasi. Karena memang Badan Penyuluh Pertanian itu mutlak harus dibuat. Nah ini ke depan, bukan ke depan lagi, setelah tanggal 15 Mei ini, tentunya kami akan membuat itu. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Dewa Sukarawan untuk menambahkan. Terima kasih atas izin Bapak calon gubernur. Jadi saya menambahkan kenapa edukasi ini menurun. Yang pertama, kita harus memungsikan kembali peran Subak secara maksimal. Sekarang Subak jangan lagi disaingi oleh kelompok-kelompok yang lain. Karena ada kelompok-kelompok lainlah Subak ini merasa tersaingi. Yang kedua, Subak ini jangan hanya mengatur air yang menjadi salah satu faktor berkumpulnya masyarakat di Subak itu. Tetapi ke depan, Subak harus juga ikut berperan aktif di bidang ekonomi. Apakah koperasi kita buatkan kepada Subak? Sehingga Subak ini bisa mengelola secara langsung pupuk yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan. Yang kedua, pemerintah harus berani memberikan ruang lebih kepada Subak. Jangan sampai Subak ini semakin hari semakin terkikis. Apalagi ada niat dari regenerasi kita ke depan ini, mereka sudah enggan lagi untuk menjadi petani. Di Subak sudah ada aturan yang jelas. Selain air, dia juga mengatur tentang tanaman-tanaman yang ada. Ada yang namanya gegadon, ada yang namanya kertemase. Itu semuanya adalah merupakan salah satu faktor yang menunjang Subak. Dan ini perlu kita lestarikan, karena Subak adalah aset budaya kita. Yang ketiga, saya berharap nantinya Subak ini harus diberikan pengertian, diberikan penyuluhan ilmu yang jelas sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang semuanya itu tidak ada, sehingga Subak berdiri sendiri sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Inilah yang menyebabkan banyak masyarakat kita yang enggan lagi untuk bercocok tanam atau menjadi petani. Maka daripada itu, ke depan pasangan PAS akan kembali menghidupkan penyuluh. Yang kedua, Subak kita hidupkan kembali sesuai dengan budaya Bali yang kita cintai. Terima kasih. Baik, pasangan kandidat nomor urut 1 telah menyampaikan jawaban. Silakan saat ini kepada pasangan yang kandidat jelas nomor 2. Badan Penyuluh Pertanian sudah dibahas di DPRD dengan eksekutif. Hanya masih ada konflik peraturan yang menyebabkan belum bisa dibentuknya secara resmi Badan Penyuluh Pertanian itu. Jadi tolong diikuti perkembangan di pemerintahan supaya tidak ketinggalan informasi. 2 bulan yang lalu saya sudah mengumpulkan seluruh penyuluh pertanian ini. Semua saya sudah kumpulkan dan saya sudah mendapat masukan dari mereka. Sesungguhnya ini sudah dibahas di DPR untuk segera diberlakukan perda tentang penyuluh pertanian. Karena ini menyangkut badan yang ada kaitannya dengan pemerintahan dan juga anggaran dan peraturan yang mengaturnya masih terjadi konflik. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pengaturan antara aspek-aspek pemerintahan dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang penyuluh pertanian ini. Tentu saja saya kira ke depan tidak usah menunggu lama-lama. Sekarang pun sudah bisa dibentuk Badan Penyuluh Pertanian itu. Karena sesungguhnya sudah dibahas cukup lama persoalan ini. Ya, itu yang pertama. Saya ingin meluruskan yang tadi sedikit masalah kredit tanpa agunan.
Itu kredit tanpa agunan di Denpasar, NPL-nya, non-performing loan-nya lebih dari 30%. Sehingga harus di-stop oleh BI. Itulah sebabnya, maaf, Pak Sugawa Kori yang memulai inisiatif untuk membentuk Jamkrida ini. Beliau dengan tim ahli berangkat ke Surabaya untuk mempelajari, karena hanya Jawa Timur, baru Jawa Timur yang memiliki Jamkrida. Ini untuk sekedar meluruskan. Ya. Sekali lagi, tolong diikuti perkembangan pemerintahan. Ya. Jadi saya tertawa mendengar itu, ya. Jadi ya, ikuti pemerintahan sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Jadi kembali fungsi Badan Penyuluh Pertanian, para penyuluh pertanian memang harus difungsikan secara optimal untuk dapat membantu para petani kita apabila mereka mengalami masalah-masalah. Kemudian hasil-hasil penelitian oleh para ahli juga harus diadopsi oleh pemerintah untuk selanjutnya diaplikasikan oleh para petani. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pasangan nomor urut 2 telah menjawabnya. Kita lanjutkan kembali. Silakan kita berikan kesempatan untuk panelis ketiga memberikan pertanyaan kepada kedua kandidat, 1,5 menit saja. Silakan Pak. Ini debatnya jadi menarik karena sebenarnya dua-duanya mau membangun Bali sebagai satu kesatuan, itu visinya sama. Tapi saya belum mendengar dari keduanya ini. Padahal ada problem besar kita di Bali dalam sistem pemerintahan ini yang menyangkut soal desa Pekraman. Ini disebutkan dia mempunyai otonomi. Nah, sementara undang-undang pemerintahan daerah tidak cukup mengakomodasi itu. Nah, persoalannya adalah sejak diberlakukannya undang-undang pemerintahan daerah itu, saya belum pernah ada melihat yang mencoba mengintegrasikan program-program yang ada di desa Pekraman itu menjadi program-program pemerintahan. Ini persoalan utama kita. Artinya apa? Artinya harus ada reformasi birokrasi. Karena tugas birokrasi itu bukan cuma melaksanakan undang-undang, bukan cuma menjadi manajemen publik, tapi juga melaksanakan pemerintahan. Saya meminta tanggapan dari kedua kandidat ini mengenai soal ini. Bagaimana ke depan kita akan mengatur persoalan desa Pekraman ini sehingga persoalan pemerintahan menjadi terintegrasi dengan kebutuhan dan kepentingan desa Pekraman ke depan. Saya kira itu pertanyaan saya. Ya, baik, singkat, padat, dan jelas. Langsung saja ditanggapi oleh pasangan kandidat nomor 2. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu. Terima kasih dengan dimunculkannya ide yang bagus ini Pak Palguna. Ya, karena selama ini memang ini yang menjadi masalah besar, tidak terintegrasinya desa Pekraman dengan pemerintahan. Karena otonomi itu, baik otonomi di lingkungan pemerintahan maupun otonomi di kalangan desa Pekraman sendiri. Mereka punya awik-awik sendiri, mereka punya dreste sendiri, dan mereka punya sime sendiri. Sehingga dengan demikian sulit sekali untuk memasukkannya, karena ada gium desa mawa cara. Ini persoalannya. Tetapi melalui pembinaan kepada para bendesa yang sekarang ini sudah mulai terencana dengan sangat baik dengan dibentuknya Majelis Utama Desa Pekraman, Majelis Madya Desa Pekraman, Majelis Alit Desa Pekraman. Maka dengan demikian mulai tertata dengan baik dan mulai terintegrasi program-program itu melalui proposal, melalui rencana yang dibuat oleh bendesa dengan perangkatnya yang diajukan kepada pemerintah provinsi untuk kemudian dikaji dan kemudian diberikan bantuan dana anggaran sehingga dengan demikian mereka bisa melaksanakan tugas-tugasnya walaupun tidak dalam bentuk program tetapi dalam bentuk hibah atau bantuan keuangan khusus kepada desa Pekraman melalui desa dinas. Sekarang dengan bantuan keuangan khusus yang diberikan kepada desa dinas yang selanjutnya disalurkan kepada desa Pekraman sehingga secara tidak direncanakan semula hanya masalah program anggaran ini, problem anggaran. Mereka sekarang akan menyatu. Mau tidak mau, bendesa dalam menyusun proposal harus melalui kepala desa dan kemudian terus naik melalui kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Dengan demikian perlahan-lahan tetapi pasti desa Pekraman dengan sendirinya akan terintegrasikan
dengan pemerintahan dinas. Mudah-mudahan dengan sistem ini, dengan rekayasa engineering ini, saya yakin kita perlahan-lahan desa Mawacara, kemudian menjadi kecamatan Mawacara, kabupaten Mawacara, dan akhirnya bisa menjadi Bali Mawacara. Saya kira itulah solusinya, Pak Palguna, supaya bisa kita mengintegrasikan tadi program-program pembangunan yang dilakukan oleh Desa Pekeraman yang intinya adalah mempertahankan adat budaya dan agama melalui program-program parahyangan, pawongan, dan palemahan bisa menjadi satu dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, pasangan nomor urut 2 telah menyampaikan jawabannya. Kami persilakan giliran pasangan kandidat nomor urut 1. 3 menit, Pak. Silakan. Memang Desa Pekeraman itu harus mandiri. Harus mandiri. Dia tidak boleh intervensi dari pemerintah. Jadi pemerintah dalam hal ini fungsinya koordinasi. Program-program Desa Pekeraman tentunya itu memang dikoordinasikan dengan pemerintah. Contohnya LPD. Itu kan program Desa Pekeraman. Jadi apapun itu kita harus berani memulai menjadikan Desa Pekeraman itu mandiri. Contoh, siapa bilang LPD? Ke depan keuntungan LPD sering saya katakan tidak boleh dipotong 5% lagi untuk LPD. Maaf, saya luruskan, tidak ada pemerintah memotong 5% keuntungan LPD, tidak ada. Tenang. Saya belum selesai jawab. Saya belum mengatakan pemerintah memotong, enggak. Ke depan, tenang ya. Biarkan saya jawab dulu. Jadi tidak boleh lagi keuntungan LPD itu dipotong 5% untuk LPD. Maaf Pak Gub, saya belum bilang Pak Gubernur atau pemerintah ya. LPD, lembaga pembina. Ini yang saya sampaikan. LPD. Jadi 5% itu ke depan tidak boleh dipotong dari yang namanya keuntungan LPD itu. Biarkan 5% itu kita anggarkan dari APBD. Karena konsekuensinya itu kan peraturan gubernur untuk menindaklanjuti perda. Jadi ke depan tidak ada boleh lagi keuntungan desa LPD itu diserahkan 5%. Biarkan itu dikembalikan untuk kepentingan Desa Pekeraman. Termasuk program-program yang lain, misalnya metatah massal, ngaben massal, dan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan lainnya. Itu harus dikoordinasikan dengan pemerintah. Jadi saya sudah komitmen Desa Pekeraman harus mandiri. Terima kasih. Baik, terima kasih hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kita tiba pada segmen terakhir, yakni segmen yang benar-benar menjadi penentu bagi masyarakat siapakah yang akan mereka pilih dalam pilkada nanti. Ya, saksikan segmen terakhir. Sesaat lagi kami segera kembali. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan pada segmen terakhir. Tenang dulu. Kita akan saksikan bersama. Kedua kandidat akan menyampaikan pesan terakhir, kampanye atau closing statement. Kami mulai dari pasangan kandidat nomor 2. Kami silakan Pak, 1 menit saja. Semua program yang telah kami sampaikan dalam Bali Manara Jilid 2 tidak mungkin akan kami laksanakan berdua saja.
Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat Bali untuk turut serta membangun Bali yang kita cintai ini. Mari kita laksanakan pilkada ini dengan damai, santun, berbudaya dan bermartabat. Dan saya berdua titiang sareng kalih puniki wantah nyuk serahang pedewekan titiang majeng ring idedane kramo Bali sareng sami. Dumugi ide Sang Hyang Widiwase state mepeice kerahayuan kerahajengan ring irage sareng sami. Puputang titiang untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Oh. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Terima Baik, kasih. kami persilakan kepada pasangan kandidat nomor urut 1 menyampaikan closing statement. Silakan. Om Swastiastu. Seluruh masyarakat Bali, saya di setiap kesempatan selalu mengajak, mari kita sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur 15 Mei yang akan datang. Jangan golput, datanglah ke TPS, gunakan hak pilih, dan jangan lupa coblos nomor 1. Dan saya harapkan, mari kita tunjukkan bahwa masyarakat Bali ini adalah masyarakat yang cinta kedamaian. Jangan kita terpancing untuk membuat hal-hal yang anarkis. Daerah Bali, tenang ya teman-teman. Daerah Bali adalah daerah pariwisata. Ya, harus kita utamakan kedamaian itu. Terima kasih. Waktu sudah berakhir. Ya, baik. Dengan demikian, kedua kandidat sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam debat kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali 2013. Dan kami persilakan kepada kedua pasangan kandidat untuk saling berjabat tangan. Pak, Ya, silakan. kita berikan satu kesempatan kepada seluruh hadirin Jaga kebersamaan. untuk berdiri mengakhiri acara debat kandidat pada malam hari ini. Dan kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Iya, dengan demikian maka berakhirlah sudah acara debat Cagup dan Cawagup Bali 2013. Kami ingatkan kembali untuk datang beramai-ramai ke TPS tanggal 15 Mei mendatang, karena suara Anda sangat menentukan nasib Bali ke depan. Mewakili seluruh kerabat kerja, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri.